Nggak apa-apa, dimulai aja ya Pak Sparta. Ya, Masih mulai aja, kurang silakan menit. Mbak Vidi, silakan. Oh ya. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Saya Waalaikumsalam. Bapak Dr. Sparta dan Bapak Komar Daria yang telah bersedia hadir untuk menjalani sidang skripsi dari Ananda Samir Adam dengan judul skripsinya adalah pengaruh aset size, profitabilitas, growth opportunity, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti pada tahun 2016 hingga 2020. Kepada Samir Adam, silakan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya. Diberikan waktu 10 menit untuk mempresentasikan. Sebelumnya, silakan untuk berdoa dulu. Sudah, Bu. Oke, silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang terhormat Ibu Vidiana Rizal Putri dan Bapak Komar Daria selaku penguji dan Bapak Sparta selaku pembimbing skripsi saya. Pertama-tama saya ingin ucapkan terima kasih atas kesempatan waktunya Bapak untuk melihat presentasi sidang akhir saya yang berjudul pengaruh aset size, profitabilitas, growth opportunity, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia tahun 2016 sampai dengan 2020. Ini untuk koreksi seminar proposal saya kemarin, itu ada beberapa dari Ibu Vidi dan Pak Komar, itu salah satunya menambahkan penjelasan pada bagian latar belakang mengenai COVID-19, karena periode penelitian sudah memasuki tahun 2020, terus menambahkan penjelasan keterkaitan signaling teori terhadap variabel penelitian, menambahkan keterangan pada hipotesis di framework, dan merapikan isi bab 1 agar runtun dari fenomena hingga jenis perusahaan yang diteliti. Terus selebihnya perbaikan pada penulisan kata dan typo. Lanjut, latar belakang, pandemi COVID-19 membuat sektor real estate dan properti mengalami penurunan kinerja keuangan dibandingkan periode yang sama tahun lalu. Penurunan kinerja paling besar terjadi pada PT Alam Surta Realty yang mencatatkan kerugian 512 miliar dan penurunan laba yang cukup besar pada PT Pakuan Jati dari 1,4 triliun pada semester 1 tahun 2019 sebesar 64,7% menjadi 482 miliar pada semester 1 2020. Begitu pula terlihat pada tren data pertumbuhan 5 tahun terakhir yang dapat dilihat pada tahun 2020 mengalami penurunan yang cukup dalam dibandingkan tahun 2019. Ini rumusan masalah dari penelitian ini. Seberapa besar pengaruh aset size terhadap struktur modal perusahaan industri real estate dan properti, seberapa besar pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, seberapa besar pengaruh growth opportunity terhadap struktur modal, dan seberapa besar pengaruh kebijakan dividen terhadap struktur modal. Nah, pada penelitian ini menggunakan grand theory, pecking order theory, trade-off theory, dan signaling theory. Ini kerangka pemikirannya, framework, dan hipotesisnya. Nah, pada penelitian ini, metodologi penelitian ini, pengelolaan data dan analisis datanya menggunakan analisis data panel, yaitu ada uji Chow, uji Hausman, uji Lagrange multiplier, uji asumsi klasik, itu ada uji normalitas, uji multikolinearitas, uji autokorelasi, uji heteroskedasitas, dan analisis berganda teknik pengujian hipotesis, uji parsial, uji T, dan koefisien determinasi. Berikut operasionalisasi variabelnya. Untuk variabel dependennya, struktur modal itu menggunakan DER, independennya, asset size menggunakan lem total asset, profitabilitas menggunakan ROA, growth opportunity menggunakan GWRTA, dan kebijakan dividen menggunakan DPR.
Ini untuk ini kriteria sampel pada penelitian ini. Memiliki jumlah 42 perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek, dan ada 4 perusahaan yang tidak menyajikan laporan secara lengkap. Jadi perusahaan itu totalnya 38 dikali 5 tahun dan memiliki sampel 190 dan dikurangi data outliers. Jadi total observasi setelah outliers adalah 167. Nah, statistik deskriptif. Untuk variabel DER mempunyai nilai maksimal 1,59 yang tercatat pada perusahaan PT Sumarekon Agung dan nilai minimum 0 yang tercatat pada PT Plaza Indonesia Realty. Asset size memiliki nilai maksimal 31,74 yang tercatat pada perusahaan Bumi Serpong Damai tahun 2020 dengan nilai minimum 25,01 pada PT Metro Realty tahun 2020. ROA memiliki nilai maksimum 0,96 pada PT Alam Sultan Realty 2017 dengan nilai minimum 0,38 pada PT Lipo Cikarang tahun 2020. Nah, GRTA memiliki nilai maksimum 3,1 pada PT Ristia Bintang Mahkota Sejati tahun 2018 dengan nilai minimum 0,33 pada PT Metropolitan Land tahun 2018. Dan DPR memiliki nilai maksimum 85,5 pada PT Picoland Development tahun 2018 dengan nilai minimum 0,61 pada PT Plaza Indonesia Realty tahun 2020. Lanjut untuk uji CHOW. Untuk uji CHOW nilai probabilitas cross section chi-square sebesar 0,0069 sehingga menghasilkan model fixed effect model. Untuk uji Hausman nilai probabilitas cross section random sebesar 0,9146 sehingga menghasilkan model random effect model. Untuk uji LM, probabilitas cross section Birch-Pagennya 0,737 sehingga menghasilkan model common effect model. Dari hasil uji LM maka dapat disimpulkan uji asumsi klasik menggunakan model common effect model. Untuk uji asumsi klasik yang pertama itu ada uji normalitas. Uji normalitas menghasilkan probabilitas sebesar 0,63 sehingga terdistribusi normal. Uji multikoliniaritas pada penelitian ini terbebas dari masalah multikol. Dibuktikan dengan adanya nilai korelasi di atas 0,8, tidak adanya nilai korelasi di atas 0,8. Untuk uji heteroskedasitas, pada penelitian ini terbebas dari masalah hetero. Dibuktikan dengan nilai probabilitas lebih dari 0,05. Untuk uji autokorelasi, mempunyai nilai DW sebesar 0,85 dengan N167 dan K4, sehingga menghasilkan nilai DL 1,72 dan nilai DU 1,78. Terdapat masalah autokorelasi positif dibuktikan dengan angka DW statistik lebih kecil dari DL. Dapat disimpulkan penelitian ini terkena autokorelasi. Untuk analisis regresi berganda, variabel asset size berpengaruh secara positif, ROA berpengaruh secara negatif, GRTA tidak berpengaruh, DPR tidak berpengaruh. Koefisien determinasi berdasarkan hasil penelitian tabel analisis berganda pada persamaan penelitian ini dengan tahun penelitian 2016 sampai dengan 2020 menunjukkan bahwa nilai adjusted R-square sebesar 0,17. Hal ini berarti bahwa 17,15% dari masing-masing variabel independen pada persamaan penelitian ini mampu menjelaskan variabel struktur model, di mana sisanya dijelaskan oleh faktor di luar model penelitian. Untuk pengujian hipotesis, uji T, pengujian ini menggunakan tingkat signifikan 95% dan tingkat alfa sebesar 5% atau 0,05. Kriteria uji T adalah apabila p-value lebih kecil dari 0,05 maka variabel berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen. Hasil uji data panel untuk variabel independen asset size menghasilkan nilai koefisien regresi dan nilai probabilitas sebesar 0,10, 5,120 dan 0,0. Sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh positif aset size terhadap struktur modal. Hasil uji data panel untuk variabel independen profitabilitas menghasilkan nilai koefisien regresi dan nilai probabilitas sebesar -0,74
dan 0,0062, sehingga dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh negatif profitabilitas terhadap struktur modal. Hasil uji data panel untuk variabel independent growth opportunity menghasilkan nilai koefisien regresi dan nilai probabilitas sebesar minus 0,037484 dan 0,6876, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap struktur modal. Hasil uji untuk variabel kebijakan dividen menghasilkan nilai koefisien regresi dan nilai probabilitas sebesar minus 0,001418 dan 0,7394, sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat pengaruh terhadap struktur modal. Ini untuk pembahasan hasil penelitian. Pengaruh aset size terhadap struktur modal. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa aset size berpengaruh secara positif terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu signaling teori dan trade-off teori, di mana perusahaan yang memiliki jumlah aset yang meningkat menunjukkan terjadinya pertumbuhan ukuran perusahaan. Hal ini memberikan sinyal positif bagi para investor dan kreditor bahwa perusahaan berada dalam kondisi keuangan yang stabil dan cenderung berkembang. Kondisi ini membuat perusahaan lebih cenderung menggunakan dana dari pihak luar, sehingga akan menghasilkan hutang yang lebih tinggi untuk pembiayaan aktivitas bisnisnya, guna meningkatkan nilai perusahaan. Untuk pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini diterima. Hal ini sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu pecking order teori, yang menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal dibandingkan eksternal. Untuk pengaruh growth opportunity, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa growth opportunity tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti, sehingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Hal ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan, pecking order teori. Hal ini dikarenakan jika perusahaan memiliki peluang pertumbuhan tinggi, maka dana yang dibutuhkan perusahaan akan meningkat. Tetapi perusahaan cenderung terlebih dahulu menggunakan dana internal yang dimiliki, ini laba bersih dan laba ditahan untuk operasional, dibandingkan dana dari luar. Dengan demikian, jika perusahaan memanfaatkan investasi perusahaan tinggi, tidak akan berpengaruh terhadap komposisi modal perusahaan tersebut. Lalu kebijakan dividen terhadap struktur modal, berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal, hingga dapat disimpulkan bahwa hipotesis ini ditolak. Hasil ini tidak sejalan dengan teori yang digunakan, yaitu signaling dan trade-off teori, dan sejalan dengan penelitian Pertiwi dan Darmaiti tahun 2018, menjelaskan bahwa kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Kebijakan dividen tidak memiliki pengaruh terhadap struktur modal karena setiap kenaikan dividen tidak selalu diikuti dengan kenaikan hutang perusahaan. Sebab dalam membuat keputusan terkait dengan struktur modal harus dipertimbangkan dengan beberapa faktor lainnya seperti profitabilitas dan likuiditas perusahaan. Implikasi manajerialnya, dari hasil variabel aset size diharapkan manajemen untuk lebih memanfaatkan aset yang dimiliki oleh perusahaan berupa uang tunai, barang dagang, tanah, bangunan atau gedung, peralatan atau sejenisnya yang memiliki nilai bagi perusahaan serta memiliki manfaat ekonomis yang diterima di masa yang akan datang, sehingga perusahaan tidak lagi membutuhkan dana dari pihak eksternal. Dari variabel profitabilitas diharapkan manajemen pada suatu perusahaan mampu memberikan penentuan tingkat keuntungan perusahaan agar berada dalam batas ketentuan yang ditetapkan regulator untuk menghasilkan laba dalam kondisi baik dan mampu mengurangi hutang agar terhindar dari risiko kebangkrutan. Selain itu, bagi perusahaan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan berinvestasi karena peningkatan atau penurunan profitabilitas mempengaruhi struktur modal perusahaan. Kesimpulannya, aset size berpengaruh positif terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti, profitabilitas berpengaruh negatif terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti, growth opportunity tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan real estate dan properti, kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal pada perusahaan real estate properti. Dan keterbatasannya, variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini terbatas hanya aset size, profitabilitas, growth opportunity, dan kebijakan dividen. Juga tidak terdapat variabel kontrol pada penelitian ini. Objek pada penelitian ini hanya menggunakan perusahaan sektor real estate dan properti yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia dengan periode 2016 sampai dengan 2020. Penelitian ini hanya meneliti satu sektor saja, yaitu real estate dan properti yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Dan saran penelitian selanjutnya diharapkan menambah variabel independen yang diteliti seperti risiko likuiditas dan variabel lainnya seperti variabel kontrol dan moderasi. Lalu pada penelitian selanjutnya diharapkan untuk memperluas perusahaan yang digunakan sebagai objek seperti bank dan manufaktur. Penelitian selanjutnya diharapkan untuk menambahkan sampel dari berbagai negara, salah satunya negara yang terdaftar di ASEAN, untuk memperluas hasil yang dapat dijadikan perbandingan antar negara.
Sekian presentasi penelitian saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Samir Adam. Berikutnya, sesi berikutnya adalah tanggapan dan tanya jawab dari reviewer kepada Pak Komar. Dipersilahkan untuk menanggapi. Pertama Pak Komar. Oke, terima kasih Bu Fidi. Samir Adam. Jelas ya soal saya? Oke. Coba. Ya, tadi sudah diutarakan juga ya koreksi-koreksi waktu sempro ya, ada beberapa. Sudah sudah clear. Yang lama udah clear, tapi timbul ada yang baru-baru lagi nih ya, yang ya konsep awalnya maksudnya ya kerapihan aja sebenarnya. Masih banyak yang apa ya, yang saya terima sih ya draft skripsinya itu dari siapa, dari akademis ya, dari kita. Ada belum lengkap ini. Makanya saya jadi ini kok halamannya banyak banget ternyata. Mulai halaman satunya itu dari awal ya. Nah, sebenarnya kan kalau lihat pedomannya ya, halaman 1 itu kan dimulainya dari ya apa namanya pendahuluan ya. Iya Pak. Nah, sebelum-sebelumnya itu harusnya ya kayak I1, I2 gitu kan. Ya, gitulah. Jadi jelas mulainya itu halaman 1 dari bab 1 biasanya ya. Dan mungkin ya pedoman juga begitu. Nah itu saya lihat draftnya kok banyak yang gantung gitu ya. Judulnya di mana, penjelasannya di halaman berikutnya. Nah saya kayak gitu. Masalah kerapihan ya. Nanti saya rapikan. Oke, terus yang kedua abstraksi juga belum ada. Ya Pak, bisa tambahkan. Ya nambah-nambah aja ya. Oke. Terus apa? Itu yang lainnya juga ada ya koreksi-koreksinya, cuman saya tertarik tuh grand teorinya ini ya. Nah, kenapa alasannya grand teorinya yang dipakai apa tadi? Grand teorinya dipakai Trade off, backing order, dan signaling teori Pak. Apa tuh? Bisa dijelaskan nggak? Bisa Pak, misalnya nih. Untuk teori trade off teori ini digunakan dalam menentukan struktur modal optimal Pak. Nah ini tuh dia penggabungan pajak, biaya keagenan, biaya kesulitan keuangan atau financial distress. Nah perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi tentu akan berusaha mengurangi pajaknya Pak. Nah untuk packing order ini dia ini perusahaan memilih menggunakan dana internal atau dana eksternal Pak untuk membiayai aktivitas perusahaannya. Nah jadi kayak misalnya disambungkan ke variabel profitabilitas, dia itu kalau misalnya profitabilitasnya tinggi, perusahaan lebih memilih laba ditahan untuk membiayai perusahaannya Pak, untuk membiayai perusahaannya, membiayai biaya operasionalnya dan lain-lainnya. Sementara jika tingkat pengembaliannya itu sedikit, maka perusahaan akan memilih dana eksternal seperti menambah hutang atau lain-lain. Nah, untuk signaling teori ini yang menjelaskan informasi terkait perusahaan tersebut terhadap investor Pak. Nah ini tuh nyambung ke variabel profitabilitas juga menurut saya nyambung. Terus ke kebijakan dividen sama ke growth opportunity Pak. Itu kan jadi sinyal-sinyal baik. Seperti profitabilitas itu kan menjadikan sinyal baik terhadap investor. Kalau misalnya suatu perusahaan itu profitabilitasnya tinggi dan investor mendapatkan informasi itu, dan untuk kebijakan dividen juga jadi sinyal baik untuk bagi para investor. Jika profitabilitasnya tinggi, maka pembagian dividennya juga dapat pembagian dividen tiap tahunnya gitu loh Pak. Lancar sekali, hebat, udah siap bukannya. Jadi ada grand teorinya ada berapa tadi? Ada ada packing order ya teori, terus ada agensi juga kan? Nggak ada Pak, signaling sama trade off. Signaling, signaling agensi nggak ada ya? Ya Pak. Itu merefer kepada penulis terdahulunya siapa? Yang dua-duanya. If Pak,
Saif, Siapa? Pak. Saif Al-Yusuf itu dari jurnal internasional dari Malaysia dia, Pak. Cuman perbedaannya dia variabel perbedaannya pada objeknya, Pak. Dia perusahaan non finansial di Malaysia, di Bursa Efek Malaysia pada tahun 2008 sampai 2017. Pencetus teorinya sendiri siapa awalnya? Pencetus teori packing order teori itu? Terus nih, Pak. Yo, nggak ditulis di situ, nggak ada. Iya, Pak, itu pencetusnya. Pencetusnya harus ada ya, kode etiknya kan gitu ya, kode sadur apa gitu. Saya tambahkan. Ya, Meyers ya, 1984 tuh. Terus apa tadi? Satu lagi apa? Signaling ya? Pak. Signaling siapa tuh pencetusnya? Iya, itu kan saya tambahkan, Pak, untuk yang pencetus-pencetusnya, Pak. Dari ini saya lupa masukin mungkin, Pak. Waduh, udah bagus-bagus tadi jawabannya, sekarang turun lagi nih, gimana nih? Naik turun nih? Penjelasannya, Pak. Oke, ya itu harus tahu ya. Iya, Pak. Cantumin itu. Terus perbedaan dengan peneliti terdahulunya seperti apa? Ya, Pak. Kan sudah pasti ada ya kan, peneliti terdahulu semacam ini kan. Untuk penelitian saya ini ditambahkan variabel dividen. Nah, kalau sama objek sih, Pak, sama objek sama periodenya. Objeknya itu di penelitian terdahulu beberapa yang dari Saif ini dia perusahaan non finansial. Terus beberapa ada dari manufaktur, juga perusahaan batubara, sama periode sih, Pak. Cuman ada 3 penelitian terdahulu yang objeknya sama. Saya cuma beda variabelnya aja, variabel independennya. Perbedaan penelitiannya, Pak. Terus hipotesis yang diambil itu merujuk ke siapa tuh? Hipotesis yang diambil sebentar, Pak. Saya buka ini. Lu kepala dong harusnya. Bentar, Pak. Hipotesis yang diambil itu dari untuk asset size itu dari Aryani sama Felicia, Pak. Itu asset size berpengaruh positif terhadap struktur modal. Berpengaruh ya. Terus ada berapa, 4 kan? Apa 3? Yang ke itu yang berpengaruh tuh hanya 2, Pak. Asset size dan profitabilitas, Pak. Yang diambil ya. Terus yang tidak berpengaruh? Yang tidak berpengaruh profitability dan kebijakan dividen, Pak. Kenapa bisa tidak berpengaruh begitu? Kalau udah kan dari awal kan sebenarnya sudah bisa sudah dilihat banyak penulis yang menyatakan tidak berpengaruh. Kalau tidak berpengaruh ya bukan salah ya, apa yang juga diteliti kan gitu ya, untuk membuktikan kan di dalam apa namanya di permasalahan awal itu kan sampai sejauh mana kan, sebesar apa kan kalau nggak salah ya, di bab 1 tuh ya, kerangka apa tuh kan. Ini ini karena perusahaan memiliki peluang pertumbuhan tinggi, maka dana yang dibutuhkan perusahaan akan meningkat, Pak. Tetapi perusahaan cenderung terlebih dahulu menggunakan dana internal. Nah, ini tidak sejalan. Lalu kemudian jika perusahaan melakukan investasi perusahaan tinggi tidak akan berpengaruh terhadap komposisi modal perusahaan tersebut, Pak.
di pembahasan akhir penelitiannya Pak, sudah saya cantumkan. Oke, tadi sudah. Oke. Tadi udah saya tanya yang perbedaannya, jangan tulis dahulu ya. Dah. Belum ya? Belum nanya ya? Udah Pak, yang perbedaan tadi. Ah, udah ya. Oke. Lanjut Mas. Sudah nggak usah diulang lagi. Malu. Baik, selanjutnya. Saya lihat sih daftar pusakanya bagus, banyak ya. Internasionalnya ada berapa tuh? Ada 2 Pak. 2, sebanyak itu hanya 2. Iya Pak. Hmm. Ada 2 internasional Pak. Internasional. Ada apa namanya, pustaka diambil dari skripsi nggak? Nah Pak, Ada skripsinya nggak di situ? nggak ada Pak. Nggak ada ya. Benar ya? Ya Pak. Oke. Ya, bagus lah itu ya. Oke. Terus mungkin koreksi lagi nih ya. Tadi ya apa namanya, yang itu tuh, yang halaman tadi udah ya. Halaman tuh dimulainya dari pendahuluan kan. Di pendahuluannya Abstraksi belum ada ya kan. Romawi dari Romawi. Terus pengantar ya. Abstraksinya saya udah ada Pak, tinggal saya masukin, kemarin belum lupa, tapi udah saya kumpulin, saya udah ada abstraksinya. Enggak. Udah saya Di iya. sidang ini kan. Oh. Iya, saya tambahkan Pak. Oh, berkurang nilainya gimana dong? Ya nanti dinaikin ya. Kamu harus bisa jawab pertanyaan-pertanyaan Bu Fidi, nanti biar naik ya. Enggak ada, saya juga naik, tenang aja ya. Mudah-mudahan. Oke, terus ini apa tadi? Ke halaman udah ya. Ini banyak sekali yang salah nih mahasiswa tuh. Pengantar ucapan terima kasih ini, walaupun apa namanya, ini kan pembuka ya, orang pasti ngeliat dulu itu pintunya kok berantakan, terutama susunan pejabat di IBS nih ya. Nah terus ucapan terima kasih itu yang ke-1 ya, itu kan apa, Allah Subhanahu Wa Taala ya. Di atas kan sudah ada ya, puji syukur ya kan. Kalau SWT jangan disingkat. Jadi di bawah nggak usah ada lagi, jangan disejajarkan ya kan. Allah dengan manusia lain lagi kan. Jadi yang pertama itu ya ketua. Oh iya Pak. Kan? Ketua, wakil ketua 1, wakil ketua 2, wakil ketua 1 apa namanya juga sebagai pembimbing, itu sudah ya. 2, 3, terus penguji juga jangan disatuin ya. Sama gelarnya tuh, Bu Fidi kan gelarnya banyak. Bu Fidi senyum. Cadok, calon doktor. Bentar lagi ya Bu Fidi ya, amin, doain lah. Oke, terus nanti kalau ada lagi saya tanya lagi. Ini catatannya tadi keburu-buru soalnya. Jadi itu tolong dicatat ya. Jadi untuk kerapihan skripsinya sendiri ya. Komposisi halaman waktu itu sudah saya sampaikan juga ya, makanya saya kaget kan, pendahuluan sampai berapa halaman, saya lihat mulainya dari halaman berapa gitu kan. Ya, Pak. Baik Pak. Oke. Ya untuk sementara itu dulu ya, bukan berarti selesai saya nanya ya, kalau ada lagi pertanyaan mungkin saya minta kesempatan lagi ke Bu Fidi. Bu Fidi silakan Bu, situ dulu. Oke, terima kasih Pak Komar. Adam, udah kamu catat belum apa aja revisiannya? Udah Bu. Ya sesuai ya nanti dengan apa yang disampaikan Pak Komar. Ada berapa pertanyaan. Berikutnya Pak Sparta, apakah ada tanggapan Pak Sparta? Enggak, saya Enggak ada, langsung Mbak Fidi aja. Ya. Oke. Nanti saya terakhir aja. Izin saya menanggapi ini ya, hasil penelitian, hasil olahan data dari Samir Adam. Ini saya udah komen di Word-nya juga, nanti saya akan share ya. Iya. Adam, coba deh kamu jelasin, di sini saya nggak ada nemu abstraknya, apa memang belum, apa ketinggalan, apa gimana?
Coba kamu jelasin deh secara ringkas dulu ininya. Abstraknya, itu. Ya, coba. Saya tanyain juga. Nggak dicantumkan di sini berarti asumsi saya udah hafal nih ya Pak Komar ya. Iya. Silahkan. In English mau apa? Ya, gitu menurut saya buat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh variabel asset size, profitabilitas, dan kebijakan dividen terhadap struktur modal. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini asset size, profitabilitas, growth opportunity, dan kebijakan dividen. Sebagai variabel independen dan untuk variabel dependen pada penelitian ini adalah struktur modal. Alat ukur yang digunakan dalam penelitian ini, variabel dependen struktur modal menggunakan DER, dan variabel independen asset size dalam total aset, profitabilitas ROA, growth opportunity GOTA, kebijakan dividen DPR. Objek pada penelitian ini adalah perusahaan real estate dan properti yang tercatat di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2020. Penelitian ini menggunakan teknik analisis regresi berganda. Sampel pada penelitian ini yaitu 38 sampel dari 42 perusahaan real estate dan properti yang telah ditentukan berdasarkan kriteria. Hasil pada penelitian ini menunjukkan bahwa aset berpengaruh secara positif terhadap struktur modal dan profitabilitas berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal. Adapun pada variabel growth opportunity dan kebijakan dividen tidak berpengaruh terhadap struktur modal. Udah, Bu. Oke. Berarti keywordnya apa? Keywordnya itu struktur modal, aset size, profitabilitas, growth opportunity, dan kebijakan dividen. Dan nanti dimasukin ke ini ya. Deskripsi, Bu, ya. Dua, jadi bahasa Inggris dulu, baru bahasa Indonesia. Iya, Bu. Nah, untuk judul ini kepanjangan, jadi kayak pada perusahaan real estate dan sampai tahun ini nggak perlu di-mention lah ya. Kepada perusahaan real estate, Bu. Iya, nggak perlu di-mention. Kepada perusahaan real estate sampai tahun ya, Bu? Iya, itu nggak perlu ditulis. Baik, Bu. Nggak ada juga, coba kamu cek deh. Jurnal-jurnal internasional itu mana pernah mencantumkan objek dan ininya dan tahunnya. Bu? Ya, coba kamu cek di jurnal-jurnal internasional, itu kan tidak pernah mencantumkan objek dan tahunnya. Paling misalnya in banking industry udah gitu aja. Mungkin kalau misalnya dia kependekan, tapi idealnya sih kurang dari 10 kosakata, nggak usah banyak-banyak kosakata. Ini saya masih yang kecil-kecil dulu nih. Kamu pakai navigation ini ya, pen kan ya? Iya, pakai. Coba diganti ini fontnya ya, boldnya jadi tebal sekali ini bab 1, bab 2, bab 3 dari navigation pen-nya, sama dari ini mungkin dari heading ya. Heading ya, Bu. Diatur aja, nggak sesuai sama ini panduan skripsi. Ini double bold apa gimana gitu? Kayaknya double bold ya. Kalau di panduan skripsi kan cuman di bold aja ya. Ini sampai gede banget. Di sini di modify style saya cuman klik bold-nya doang sih, Bu. Jadi untuk mengaturnya saya nggak tahu untuk mengatur bold-nya di bagian mana, Bu. Ada di situnya kan ada tuh. Coba kamu cari di YouTube deh. Kalau saya biasanya nanti saya kayak gini nih. Tanya sama temen kamu gitu. Oke, Adam. Oke, saya langsung masuk aja ke bab 3 ya. Bab 3, bab 4. Bab 4. Jadi total observasinya setelah outlier adalah 167. Ada outlier 23, aku udah jelaskan di sini. 11. Kemudian itu cuma ada 4 perusahaan. Kayaknya nggak perlu deh, saya kira ini perusahaan yang akan kamu teliti ternyata yang tidak memiliki kelengkapan data. Itu 4. Dimasukin ke dalam ini buat apa? Karena bukan yang kamu teliti kan? Gading Development, Eureka Prima Jakarta.
itu kan nggak itu kan yang terdecline kan, ya nggak? Iya Bu. Yang terreduce, dia tidak, yang tereliminate, tidak masuk ke dalam penelitian kamu. Jadi saya rasa nggak usah kamu masukin di sana. Iya Bu. Ya kalau kamu mau masukin itu ya kamu masukin yang kamu teliti aja. Kan ini banyak ya. Statistik deskriptif di sini saya nggak lihat kurtosis sama squamous-nya, padahal itu penting loh untuk kamu bahas dalam statistik deskriptif. Lebih penting daripada menjelaskan minimum maksimum, itu lebih berarti ada meaningful-nya di situ. Squamous, kurtosis itu kan bisa dilihat dari kurvanya condong kemana. Jadi Maaf Bu, tadi putus-putus. Ah? Putus-putus yang statistik deskriptif. Ya, squamous, kurtosis, kedengeran nggak? Sekarang Bu. Tidak ada di tabel statistik deskriptif kamu. Padahal itu lebih penting dijelaskan, lebih ada meaningnya. Jadi kan dia nanti kelihatan kurvanya condongnya kemana, artinya data kamu terdistribusinya seperti apa gitu. Kalau kamu misalnya ada banyak baca acuan jurnal internasional, mereka itu lebih banyak membahasnya tentang kurtosis dan squamous dibandingkan minimum dan maksimum gitu. Ya. Nah, kemudian di sini ini yang kamu input ini nilai nominalnya atau nilai persentasenya? Kan mean dari DER itu 0,5 ya kan, terus asset size itu 29,1, itu nilai nominalnya atau udah dalam bentuk DER sama ROA-nya itu udah dalam bentuk persentase? Persentase nih Bu, bukan, masih dalam bentuk nominalnya Bu ini. Dalam bentuk nominal kan, berarti kan rata-rata dari DER itu debt to equity rasionya adalah 0,5 bukan 0,5% kan, berarti 0,5 kan, berarti kan nominal ya. Oke, nah ini nanti titik ini dijadiin koma ya. Yang mana Bu? Maaf. Semuanya, semua tabel. Semua tabel dari, pokoknya ada tabel di bab 4 tuh, titik itu jadi koma. Kalau titik itu kan ejaan bahasa Inggris ya. Bu. Yang kamu dapat mungkin dari copy paste hasil ini Evius ya? Ya Bu, copy paste kita semua. Makanya jadi titik. Padahal kan ini laporan kamu dalam bahasa Indonesia, di mana ya koma ditulis koma, bukan titik. Iya Bu. Itu. Nanti artinya lain, kayak di aset ini kan kalau misalnya 29 titik itu jadi ribuan jadinya, padahal itu kan koma ya. Nanti saya Oke, itu direvisi. Nah, untuk semua tabel ya Adam ya. Ini nah kemudian autocall, coba kamu jelaskan, dia kan terjadi autocall ini. Mbak. Kemarin jadi pas ya autocall ini, kalau misalnya terkena uji autocall itu, saya baru nanya sih Bu, baru kemarin nanya itu bisa diinin pakai treatment. Itu saya nggak ngerti kan pakai treatmentnya. Saya minta bantuan saya nggak kenal. Cuman pas ini saya lihat penjelasan dari bukunya Basuki dan Prawoto, itu tidak semua uji korelasi harus dilakukan pada setiap model regresi. Jadi ya tetap saya pakai itu autocall. Harusnya kalau seandainya memang obatnya itu tidak bisa juga menyelesaikan autocall, barulah kamu justifikasi dengan ini ya, dengan justifikasi kalau data panel itu tidak perlu adanya autocall. Nah, akan lebih bagus juga. Ini kan Basuki buku dalam negeri ya. Coba kamu cari dari Anderson deh, textbook luar negeri. Jadi itu kan bisa diakui, memang udah bisa diakui secara ini ya,
internasional. Kalau Basuki Prawoto ini kan masih dalam negeri, jadi justifikasinya. Coba lihat di Anderson. Terus kemudian Di ini aja Bu, saya coba yang treatment itu juga Bu, yang untuk yang Ibu bilang untuk boleh alternatif boleh. Nah, kalau itu karena autocall baru diganti yang ini diganti dari buku luar ya Bu. Ya. Buku luar tadi Bu namanya Bu. Anderson. Nah, untuk ini ya penulisan referensinya kamu harus konsisten ya, Adam ya. Kamu mau mencantumkan tahun saja atau tahun dan halaman. Nah, ini kan contoh dari Basuki Prawoto ini kan tahun dan halaman, tapi Gujarati itu kan kamu pakainya tahun saja. Nah, harus konsisten mau tahun aja atau tahun dan halaman. Oh, iya. Tuh. Kemudian ini hasilnya cuman ada 2 ya, yang signifikan asset size sama ROA. Ini arahnya juga sama ya dengan framework kamu, positif, negatif ya, dua-duanya diterima. Waktu Sempro sama juga kan, nggak ada perubahan ya. Oke, nah coba kamu jelaskan bagaimana asset size, kemudian apalagi ROA ya, berpengaruh terhadap ini apa debt to equity ratio itu. Kaitkan dengan yang terjadi di lapangannya. Di lapangannya apa? Kaitkan dengan objek yang kamu teliti. Coba jelaskan. Di pembahasan hasilnya Bu. Iya, hasil hipotesis kamu, ya hasil olahan data kamu. Kan cuman ada asset size sama ROA ya yang diterima. Nah, coba dikaitkan dengan objek yang kamu teliti. Objek yang kamu teliti kan ini ya, perusahaan properti. Nah, coba jelaskan. Sebentar Bu, dikarenakan perusahaan berkembang. Untuk asset size ini ini sejalan dengan teori yang saya gunain Bu, trade-off theory itu karena perusahaan yang berkembang lebih besar cenderung menggunakan dana dari pihak luar sehingga akan menghasilkan utang yang lebih tinggi supaya aktivitas guna meningkatkan nilai perusahaan Bu. Ya kan, jadi aset saya naik itu cenderung menggunakan hutang dana eksternal. Makanya di implikasi manajerial itu saya untukkan untuk manajemennya lebih memanfaatkan aset perusahaan kayak berupa uang tunai, barang dagang, tanah bangunan sehingga mengurangi untuk menggunakan dana eksternal Bu. Untuk aset-asetnya. Untuk profitabilitasnya diterima berpengaruh secara negatif terhadap struktur modal. Dapat disimpulkan bahwa hal ini sejalan dengan teori yang digunakan, itu packing order theory, menjelaskan bahwa perusahaan lebih menyukai penggunaan dana internal Bu dibandingkan dana eksternal. Nah, jadi perusahaan yang memiliki laba tinggi maka sehingga perusahaan tidak membutuhkan banyak pendanaan dari utang, dia lebih memilih laba ditahan untuk memenuhi sebagian besar pendanaan perusahaannya Bu. Ini kan secara normatif ya, cara kamu menerjemahkan hasil analisis penelitian kamu. Yang saya minta adalah kamu menjelaskan sesuaikan dengan objek yang kamu teliti. Ini mas secara normatif perusahaan secara umum. Bagaimana kalau seandainya di perusahaan properti kaitkan dengan kondisi itu. Nah,
Untuk implikasi manajerial, kita bukan ngebahas mengenai manfaatnya untuk manajemen, manfaatnya untuk investor, atau manfaatnya untuk pihak eksternal, tapi kita ngebahas mengenai bagaimana implementasi di lapangannya hasil penelitian yang kamu peroleh ini pada perusahaan yang kamu teliti, yaitu perusahaan properti. Karena meskipun variabel yang diteliti itu sama, tapi kalau objek yang diteliti itu berbeda, maka justifikasinya juga akan berbeda. Gitu. Makanya perlu ada penelitian-penelitian kan di berbagai objek gitu. Makanya saya minta kamu jelaskan implementasi di lapangannya seperti apa. Ini contoh misalnya, kalau misalnya DER-nya naik, berarti kan persentase dari liability-nya lebih besar daripada equity-nya, pinjamannya sumber pendanaannya lebih banyak dari pinjaman. Nah, makanya si aset perusahaan itu meningkat karena di perusahaan properti ya di state di situ, karena di perusahaan properti lebih banyak menggunakan dana pihak ketiga dalam investasinya, dalam penyediaan persediaannya berupa misalnya rumah misalnya ya, atau gedung-gedung perkantoran, itu kan properti di situ ya. Nah, mereka banyak menggunakan dana pihak ketiga pinjaman sebagai sumber pendanaannya, seperti itu. Nah, gitu. Jadi dikaitkan dengan objek yang kamu teliti. Kalau yang seperti kamu jelaskan tadi itu adalah untuk ya perusahaan secara umum lah, normatifnya ya nanti perusahaan banyak bersumber dari utang sehingga company size-nya meningkat gitu ya. Nah, Bu, untuk implikasi manajerialnya itu perlu direvisi juga. Ya iyalah, orang kamu jelasin, kamu jelasinnya sesuai dengan objek yang kamu teliti nggak? Sesuai nggak? Ada nggak kamu state di situ bagaimana kondisi sebenarnya di perusahaan properti? Lebih ke umum kan? Ya, Bu. Kayak gini aja nih, penelitian ini dapat dijadikan pertimbangan dan dapat dimanfaatkan oleh manajemen perusahaan dan juga menggunakan laporan keuangan seperti investor dan kepentingan lainnya. Itu bukan implikasi manajerial, itu manfaat penelitian, ada di bab 1. Jadi untuk implikasi manajerial ini hanya yang berpengaruh aja, yang hipotesisnya diterima aja yang kamu bahas gitu, kaitkan dengan implementasi di lapangannya seperti apa gitu. Ingat ya, objek yang kamu teliti. Jadi skopnya lebih khusus ini adalah terkait dengan bagaimana yang terjadi di perusahaan real estate dan properti gitu. Ya, Bu. Tuh, Untuk jadi, implikasi ya, Bu. apa? Itu di implikasinya ya, Bu. Iya, implikasinya. Nah, kemudian saya masuk kesimpulan dan saran. Nah, keterbatasan. Keterbatasan ini dijawab dengan saran ya, Adam ya. Jadi harus sejalan. Nah, kayak keterbatasan kamu tadi yang pertama adalah variabel independen yang digunakan adalah asset size, profitabilitas, growth opportunity, dan kebijakan dividen. Nah, kemudian yang kedua, objek pada penelitian ini adalah sektor real estate. Yang ketiga, penelitian ini hanya meneliti satu sektor real estate. Jadi apa bedanya keterbatasan 2 dan 3? Sama aja kan? Nanti saya perbaiki. Kalau nggak ada bedanya, jadiin satu aja. Nah, gitu juga sarannya. Saran ini adalah jawaban dari keterbatasan. Makanya kita sarankan, karena dia terbatas, makanya kita sarankan gitu. Jadi harus sejalan juga. Saran itu jawabannya. Misalnya
keterbatasan yang pertama ngebahas mengenai variabel independennya hanya A, B, C, D. Nah, di sarannya disebutkan penelitian selanjutnya diharapkan meneliti mungkin yang dari faktor eksternal perusahaan kah atau apa yang lain gitu, variabel yang ditelitinya. Nah, kedua tadi keterbatasannya adalah objek real estate. Nah, mungkin ada yang lain gitu sarannya terkait objek. Jadi jawabannya ada di situ. Nah, tapi kalau ini kan saran yang ketiga selanjutnya diharapkan menambah sampel dari berbagai negara ASEAN dan memperluas hasil yang dijadikan perbandingan antar negara. Ini jawaban dari keterbatasan yang mana negara ASEAN ini? Itu. Ya. Ya Bu, baik Bu. Dari saya sih itu aja. Mungkin dari Pak Sparta ada tambahan, Pak Sparta? Oke, saya tambah ininya Pak. Ini karena buru-buru ya si Samir Adam ini kan mengejar supaya bisa sidang supaya nggak itu, jadi dia sudah lama. Kamu dua semester, dua semester. Kenapa? Berapa? Iya, 2 semester berarti Pak. 2 ya? Ah. 2 semester, 2 semester masih. 10 Pak. Bukan, bimbingan semester udah berapa semester? 1 semester ya? Iya, 1 semester Pak. Dia yang rombongan terakhir nih Mbak Vidi. Dia ketinggalan temannya udah lulus. Karena ada masalah keluarga juga. Karena bapaknya sakit lah, inilah macam-macam kan. Zaman COVID menggila itu, jadi kasihan juga dia nih. Jadi kemudian saat terakhir kena buru-buru ya, takut kan tanggal 8 terakhir Mbak Vidi. Nah, jadi untuk itu si Samir semua koreksi di Mbak Vidi sama Pak Komar kamu koreksi itu ya. Dilemburkan ngurisinya harus maksimal 2 minggu harus selesai. Iya, 2 minggu loh, jangan 2 bulan kayak Siap Bu. Sampai abstraknya nggak dibikin, konyol banget. Mana kok dibikin abstraknya? Aduh, abstrak dibikin ya. Iya Bu. Jadi itu ya, tolong diperhatiin semua Mbak Vidi sama Pak Komar itu ya. Kalau nggak kamu koreksi, berarti kamu itu nggak bisa pertimbangan untuk lulus ya. Iya Pak. Ya, itu aja Mbak Vidi. Ya Pak, oke. Untuk ini kita mau diskusi dulu ya Adam ya. Kamu dipersilahkan untuk live, nanti mungkin Mbak Devita akan invite lagi. Ya, baik Bu.